Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Memetik bunga kita di taman, bunga dirangkai untuk menjadi hiasan. Sungguh bersuka cita kita dipertemukan oleh firman Tuhan, firman yang menjadi rema dalam kehidupan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kali ini kita dipertemukan oleh nats firman Tuhan dari Yohanes 9 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Amin. Saudara yang terkasih, sebuah kalimat mengatakan seperti ini. Tidak semua penderitaan, persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini terjadi karena akibat daripada dosa yang kita lakukan. Tapi hendaknya semua penderitaan, persoalan yang kita alami dalam hidup ini membuat kita semakin menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan dan membawa kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebuah kisah yang menarik yang bisa kita pelajari dari kisah seorang buta yang matanya dicelikkan oleh Yesus. Orang buta itu ditegur dengan keras, lalu diusir keluar oleh orang-orang Farisi. Di ayat yang ke-34 kita menemukan peristiwa itu. Diusir bukan hanya sekedar disuruh keluar, tetapi terjadi sebuah ekskomunikasi. Yang sebelumnya orang ini dianggap sebagai Yahudi yang sejati, yang boleh beribadah kepada Yahweh di bait Allah, sekarang dia di-cut dari komunitas itu. Barangkali kalau kita tinggal di kehidupan saat ini, apalagi kita hidup di kota yang mempunyai banyak pilihan gereja untuk tempat beribadah, sulit bagi kita untuk mengerti persoalan ini. Akan tetapi, waktu kita misalnya melihat kehidupan Martin Luther, ketika dia diekskomunikasi, di situ dia tidak ada lagi tempat untuk beribadah. Tidak ada variasi gereja lain yang dapat ia temukan. Dia tidak mungkin pergi ke gereja ekstern ortodoks yang ada di Yunani atau di Rusia atau di Rumania dan sebagainya. Pilihannya cuman gereja Katolik Roma atau tidak bergereja sama sekali. Saudara yang terkasih, dalam nats firman Tuhan ini, kalau kita memakai gambaran yang sedikit mirip, meskipun mungkin tidak sempurna, ini sama seperti seseorang yang masuk ke dalam sebuah sekte. Biasanya ia hampir tidak bisa keluar dari sekte itu. Sebab bukan hanya persoalan kegiatan ibadah minggu yang dilakukan
di dalam sekte itu, melainkan juga dalam hal pekerjaan, dalam hal sekolah anak, maka sangat terikat satu dengan yang lainnya. Sehingga kalau sampai keluar dari komunitas itu, maka bisa dikatakan betul-betul hancurlah kehidupannya. Maka orang-orang seperti ini, kalau sampai diusir keluar dari komunitas, itu sesuatu yang sangat berbahaya dan kehidupannya bisa menjadi runtuh. Gambaran inilah yang dialami oleh seorang buta yang dicelikkan matanya itu. Dia berani bersaksi tentang Kristus yang sesungguhnya belum ia kenal dengan sempurna. Dia berani keluar dari zona aman, daripada cari aman, daripada memelihara kenyamanan akses sosial dan diterima oleh masyarakat dan pemeluk-pemeluk agama. Bagi dia itu tidak lebih berarti daripada kesaksian yang jujur tentang siapa itu Kristus yang telah melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Tetapi itu memerlukan satu keberanian yang besar, sebab selalu ada harga yang harus dibayar. Yesus sendiri membayar harga itu waktu dia mati di kayu salib dengan darahnya sendiri. Maka waktu dia mengajak kita untuk mengikut dia, kita juga harus ada keberanian untuk membayar harga untuk itu. Kita mungkin harus rugi, sebab Alkitab mengatakan paradoks ini. Barang siapa menyerahkan nyawanya, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa mempertahankan dirinya sendiri, dia yang justru akan kehilangan nyawanya. Kalau orang dalam kehidupannya ada pengalaman diusir, pengalaman ditolak, tidak diterima, dihina dan sebagainya, saya percaya kalau dia mengerti akan kasih Kristus, dia mengertinya secara lebih dalam. Orang-orang Farisi justru tidak mengerti itu. Mereka bukan saja tidak diusir, melainkan merekalah yang berada dalam posisi mengusir. Gereja yang betul-betul celaka adalah gereja yang melakukan pengusiran-pengusiran seperti itu. Ini gereja yang paling tidak diberkati oleh Tuhan. Dan mungkin ini bukanlah sebuah gereja yang sesungguhnya. Gereja yang sedikit lebih baik tidak melakukan pengusiran seperti itu. Orang-orang Kristen tidak melakukan pengusiran. Tapi mungkin yang terjadi dewasa ini justru tidak juga melakukan penerimaan. Gereja yang paling diberkati oleh Tuhan adalah gereja yang bisa menerima orang-orang yang diusir, yang dikucilkan di dalam masyarakat. Gereja yang isinya cuman orang-orang eksklusif, mungkin eksklusif dalam kekayaan, eksklusif dalam hal pengetahuan, dalam hal kekuasaan-kekuasaan yang lainnya. Tetapi tidak ada orang-orang sederhana, tidak ada orang-orang yang biasa. Adalah gereja yang gagal. Saudara yang terkasih, Yesus datang ke dunia ini. Dia bergaul dengan segala macam orang. Orang biasa, orang Farisi, orang Samaria. Dia bersekutu dengan orang-orang berdosa seperti pemungut cukai, para pelacur dan lain sebagainya. Yang mana semuanya ini adalah orang-orang yang diusir, dikucilkan dari dalam masyarakat, dibuang tetapi diterima oleh Yesus. Sehingga di ayat yang ke-35 ini
adalah salah satu ayat yang sangat indah yang kita temukan di pasal yang ke-9. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia. Yesus bertemu dengan dia. Yesus menjumpai orang-orang yang diusir ini. Adalah berita bahagia kalau kita diusir oleh dunia, dibenci oleh dunia, dan akhirnya Yesus menyambut kita, menerima kita. Daripada dikasihi oleh dunia, ditepuk tangani oleh dunia, dipuji oleh dunia, diterima oleh dunia, tetapi Tuhan sebetulnya membuang kita. Dua hal yang jauh berbeda. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 tahun di tempat yang lain. Kalau kerohanian kita bertumbuh, kita lebih takut dan lebih peka akan penolakan dan penerimaan Tuhan daripada penolakan dan penerimaan yang dilakukan oleh manusia. Saudara yang terkasih, yang terpenting adalah jika kita bertumbuh, semakin dewasa dalam iman, kita lebih takut kalau kita tidak mendapatkan penerimaan dan perkenanan Tuhan daripada mendapatkan penerimaan dan perkenanan oleh manusia, oleh dunia yang tidak stabil itu. Orang-orang hari ini lebih senang kepada saudara bisa sama sekali berubah di hari esok yang justru lebih membenci saudara. Hari ini dia membanggakan kita, membanggakan saudara. Mungkin besok dia bisa menginjak-injak kita. Sebab apa? Kadang-kadang dalam dunia ini tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Maka di bagian ini ketika Yesus mendengar dia diusir, Yesus menjumpai dia dan berkata kepada dia, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Mukjizat kesembuhan matanya yang dicelikan itu belum selesai. Sebagaimana sudah seringkali kita katakan bahwa yang terpenting sebenarnya bukan mukjizat kesembuhan secara fisiknya. Mukjizat adalah tanda bahwa seseorang yang dalam hal ini tadinya buta secara jasmani, kemudian melihat secara jasmani, dan ini adalah sebuah tanda semeia dalam bahasa Yunani yang menunjukkan kepada realita yang lebih tinggi, yakni pribadi Yesus itu. Sehingga itu, mukjizat itu bukan hanya persoalan kita, persoalan kesembuhan fisik kita, tetapi yang terpenting itu adalah persoalan Yesus. Itu adalah persoalan Yesus, bukan hanya mau menyembuhkan orang buta secara jasmani. Tetapi terutama dia mengeluarkan orang yang berjalan dalam kegelapan dosa, yakni buta secara rohani, pada akhirnya melihat secara rohani. Saudara yang terkasih, orang buta yang sudah celikan ini tahu bahwa itu suatu perbuatan yang ajaib yang sudah dialaminya. Dan kemudian Yesus menyelesaikannya, sesuatu yang belum terjadi, yaitu supaya orang ini bisa melihat Kristus, melihat Mesias, melihat Anak Manusia, dan percaya kepadanya. Maka sewaktu Yesus menanyakan, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Ini suatu progressive relationship yang tidak berarti bahwa hanya pada mukjizat penyembuhan, tetapi percaya kepada yang membawa orang ke dalam pengenalan akan diri Yesus sendiri. Sehingga saudara
yang terkasih, ini bukan hal yang menakut-nakuti, tetapi inilah gambaran kekristenan yang asli. Kalau kita mengenal Tuhan, berjalan mengikut Tuhan, akan ada hal-hal yang unpredictable yang membuat kita berpikir, kok seperti ini ya? Setelah ini kok seperti ini ya? Bukan seperti yang saya rencanakan ya? Sebetulnya ini gambaran orang-orang yang bertumbuh. Di dalam Alkitab, orang-orang seperti Ayub, seperti Habakuk, Yesaya, Yeremia, mereka tidak dapat memprediksi jalan Tuhan. Mereka tidak bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan begini ya. Lantas Tuhan mengatakan, oke, terima kasih sudah mengingatkan, saya akan lakukan. Tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Mereka sendiri pun terkejut. Tidak mengerti mengapa Tuhan seperti ini. Tetapi mereka betul-betul bertumbuh dan mengikuti jalan-jalan Tuhan. Saudara yang terkasih, kekristenan jangan sesekali menjadi kekristenan yang seperti yang dikatakan oleh Petrus. Dia berlagak seperti Mesias dan mengatakan, Tuhan jangan sesekali engkau tersalib. Tuhan kiranya menjauhkan itu daripadamu. Inilah gambaran Mesiasnya Petrus. Tetapi kemudian Yesus berkata, pemikiran seperti itu yang berada di zona nyaman itu. Kata Yesus, enyahlah engkau iblis. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, melainkan yang dipikirkan oleh manusia. Sehingga saudara yang terkasih, termasuk juga ketika kita membaca nats firman Tuhan ini, orang yang buta bisa melihat. Betapa itu sesuatu yang hampir, ya, boleh dikatakan kalau dia buta kemudian dia melihat, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sehingga kita bisa mengatakan yang buta melihat kurang apalagi. Tetapi coba kita bayangkan, yang tadinya buta sejak lahir, sekarang bisa melihat, bisa dikatakan itu adalah sesuatu surga dalam kehidupannya. Tetapi saudara yang terkasih, orang yang seperti ini ternyata masih kurang. Pengenalan itu masih kurang. Menurut Tuhan itu belum selesai. Baru bisa melihat terang jasmani, terang matahari. Tetapi ia harus melanjutkan untuk bisa melihat terang ilahi. Pengenalan itu masih kurang. Menurut Tuhan, dia harus melihat terang dunia, yakni Yesus itu sendiri. Maka Yesus mengatakan kalimat ini, percayakah engkau? Saudara yang terkasih, dalam teologi kitab Yohanes, kita melihat bahwa penghakiman senantiasa bersamaan dengan kasih karunia. Kita mengenal Yohanes 3 ayat 16 yang semua orang Kristen hampir hafal dengan ayat ini. Itu adalah berita anugerah. Di ayat yang ke-17-nya adalah berita anugerah. Di ayat yang ke-18-nya diikuti oleh berita penghakiman. Dikatakan barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini berita penghakiman. Kemudian di ayat yang ke-19 diikuti lagi berita penghakiman. Sehingga kesimpulannya Yohanes 3 ayat 16 tidak dapat berdiri sendiri tanpa ayat 17, 18, 19. Di dalam berita anugerah ada berita penghakiman, dan di dalam berita penghakiman ada berita anugerah. Sehingga waktu Yesus mau membawa orang buta yang dicelikan ini ke dalam pengenalan akan dirinya, dia mengatakan, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Ini berita penghakiman. Tetapi pribadi Anak Manusia yang nuansanya berita penghakiman
ternyata menjadi berita keselamatan bagi orang buta yang dicelikkan ini. Kita tidak perlu paranoia, tidak perlu tersinggung, apalagi marah ketika kita mendengarkan teguran. Tetapi coba kita lihat bagaimana anak-anak ketika dimarahi. Orang tua memarahi anak-anak adalah karena dia sayang kepada anak itu. Sehingga dalam berita penghakiman ada berita anugerah. Anak-anak tidak mengerti itu. Sehingga dia marah ketika dimarahi, sedih ketika dimarahi. Karena apa? Karena dia tidak mengerti itu. Sehingga kalau ada orang yang bersedih ketika ditegur oleh firman Tuhan, marah, kecewa ketika ditegur oleh pemberitaan firman Tuhan, sesungguhnya dia belum mengerti bahwa berita penghakiman senantiasa diikuti oleh berita anugerah. Kembali kepada bagian ini. Orang buta yang dicelikkan itu melihat pribadi Kristus, tetapi juga mendengar perkataan yang diucapkan oleh Kristus, dan dia menyampaikan sebuah respon, aku percaya Tuhan. Siapakah orang yang percaya? Yaitu orang yang terus-menerus diperbaharui penglihatannya akan Kristus. Yang tidak statis, yang gambarnya terus berubah. Bukan karena Yesusnya yang berubah, melainkan karena pengenalan kita yang semakin lama, semakin jelas melihat siapa itu Kristus dalam kehidupan kita. Tadinya kita mau Tuhan itu harus seperti ini. Tadinya kita pikir Tuhan itu kayak begini. Namun Tuhan itu tidak boleh. Tadinya kita mau Tuhan itu tidak boleh mengecewakan kita. Tuhan itu kalau kita berdoa harus segera menjawab. Tuhan tidak boleh berdiam diri. Inilah pemahaman yang sangat parsial sekaligus keliru. Pemahaman yang tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi semakin kita mengenal Tuhan, terus-menerus bertumbuh dalam pengenalan kita akan Dia, kita melihat Dia semakin jelas dan kita semakin tajam mendengarkan kata-kata Tuhan. Aku percaya Tuhan. Lalu kemudian orang buta itu sujud menyembah Dia. Dan Yesus pun berkata, aku percaya. Dan Yesus pun berkata, aku datang ke dunia untuk menghakimi. Sehingga anak manusia datang untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat menjadi melihat. Ini berita keselamatan. Yang tadinya dibilang menghakimi, ternyata yang buta bisa melihat. Jadi ini adalah sekali lagi berita keselamatan. Dan lebih daripada itu, tadinya buta rohani, berjalan dalam kegelapan, tidak tahu siapa itu Yesus. Sekarang melihat Yesus itu sendiri. Saudara yang terkasih, memang orang-orang Farisi yang mendengarkan pada saat itu merasa terusik, merasa tergelitik. Walaupun pada akhirnya Yesus mengatakan kepada mereka di ayat yang ke-41, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Artinya persoalan kebutaan secara fisik bukan sebenarnya sesuatu yang menakutkan secara iman. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita merasa kita melihat, padahal sesungguhnya kita adalah dalam posisi sebagai orang yang buta. Buta secara iman, buta secara pengenalan terhadap Tuhan itu. Sehingga Yesus mengatakan, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Itu sebetulnya menunjuk bahwa kamu itu buta.
Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Kamu itu sesungguhnya buta. Karena apa? Karena kamu merasa, kamu melihat. Orang yang benar, dia merasa dirinya tidak benar. Orang yang percaya akan selalu merasa ingin kepercayaannya diperbaharui. Pengenalannya semakin ditingkatkan, diperbaharui kepada Tuhan. Kalau saya buta secara iman, saya harus mengaku bahwa saya butuh untuk dicelikan. Saya tidak perlu munafik mengatakan bahwa saya ini orang yang benar, orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang melihat dan sebagainya. Tetapi ini yang menjadi harapan bagi kita, bahwa ketika kita mau iman kita dibaharui, ketika kita mau pengenalan kita semakin dicelikkan, kebutaan kita semakin disembuhkan, ketika kita sadar akan kekurangan dan keberdosaan kita, di sanalah sebenarnya sukacita karena iman akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Ia menguduskan kita dengan firman-Nya dan mencelikkan mata rohani kita untuk semakin mengenal, semakin dibaharui imannya, dan semakin melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman. Tuhanlah yang senantiasa membaharui penglihatan, pengenalan iman kami kepadamu. Sehingga kami menyadari keberdosaan kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang melayakkan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.